Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami persilakan jika ada yang mau ditanyakan. Salah satu yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Ada fikih praktis yang kami hadirkan, 9 hal yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang 5 adalah lubang mulut, lubang telinga, ini khilaf di antara para ulama. Kemudian lubang hidung, buang air kecil, dan buang air besar. Nah, memasukkan ke lubang mulut membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah jika ditelan. Kalau masukkan sesuatu ke lubang mulut dan tidak ditelan, maka tidak membatalkan puasa. Tapi makruh, artinya bukan hal yang baik. Biarpun tidak batalkan puasa, maka hendaknya dihindari. Pasta gigi, kalau ditelan baru batal. Kalau Anda sikat gigi di siang hari, asalkan sikat giginya sama pasta giginya tidak Anda telan, maka tidak batal puasanya. Cuma hendaknya dihindari. Kenapa tidak batal? Karena tidak nelen. Tapi kalau Anda telan jadi batal. Jadi yang harus difahami adalah yang membatalkan puasa adalah nelennya. Jadi nelen sesuatu membatalkan puasa kecuali nelen ludah. Ludahnya sendiri tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Mimpi basah artinya dia mimpi, mohon maaf, keluar mani itu kan tanpa disengaja. Mimpi tidak bisa disengaja. Kemudian dia keluar mani, mohon maaf. Yang salah termasuk kembali, salah satu yang membatalkan puasa adalah, mohon maaf, keluar mani dengan sengaja. Jika orang keluar mani tanpa sengaja, seperti itu, mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Dan karena tidak batal puasa, lanjutkan puasa. Adapun masalah mandi, ya mandi biasa. Mandi biasa. Mandi besar, setelah itu melanjutkan puasanya. Gak apa-apa. Adapun mandi besar, maka jika ada sesuatu yang masuk ke tempat yang menjadikan sebab batal, kalau seandainya dalam keadaan normal bukan karena mandi, maka itu dimaafkan. Misalnya kita lagi mengguyur kepala kita, masuk ke telinga. Maka dimaafkan karena apa? Ini adalah terjadi karena sesuatu yang kita diperintahkan. Karena kita diperintahkan untuk mandi. Kecuali kalau kita mengguyur telinga begini. Dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i, membatalkan. Madhab Malik tidak. Jadi, intinya bahasanya, mandi, pokoknya Anda mandi normal, tidak apa-apa. Dan harus dong, kalau tidak mandi, nggak sholat. Jadi intinya, mimpi basah tidak membatalkan puasa dan lanjutkan puasa Anda. Sholat tarawih adalah sunnah, dianjurkan, termasuk masuk di dalam apa yang disebutkan oleh Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, maka diampuni dosanya oleh Allah. Dan termasuk cara menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah dilakukan oleh baginda Nabi, yaitu sholat di malam bulan Ramadan, yang disebut para ulama dengan sebutan sholat tarawih. Sebab pada zaman Nabi tidak disebut dengan sholat tarawih. Yang jelas Nabi melakukan sholat di malam Ramadan, diikuti sahabat Nabi. Kemudian di malam berikutnya Nabi sholat, diikuti sahabat Nabi lebih banyak lagi. Hari berikutnya lebih banyak lagi. Hari berikutnya semakin banyak, lalu Nabi tidak keluar. Lalu Nabi berkata, aku tahu apa yang kau lakukan, kamu nunggu aku. Aku sengaja tidak keluar karena apa? Aku takut nanti diwajibkan atas kalian. Kasih sayang Nabi. Tapi melakukan ibadah, melakukan sholat di malam Ramadan adalah sangat dianjurkan. Adapun bilangannya, Nabi tidak menentukan. Berapa saja, tidak ada ketentuan. Apakah 11 atau 23? Ini adalah ibadah. Tentunya tidak perlu kita berselisih paham dalam masalah ini.
Adapun 11 rakaat dalam hadis Aisyah itu adalah sholat witir. Bukan sholat taraweh. Yang sholat taraweh 11 rakaat sah saja. Misalnya 8 taraweh. Kemudian 3-nya witir sah. Yang lebih dari itu memang Ramadan adalah bulan ibadah. Hendaknya kita memperbanyak. Mohon dalam hal ini tidak perlu kita berselisih pendapat. Semuanya menjadi amal ibadah. Bahkan kalaupun tidak taraweh pun tidak dosa. Wong taraweh sunnah. Yang jadi masalah kadang orang berselisih paham. Berselisih, bertentangan, bermusuhan gara-gara yang semacam ini. Intinya di bulan Ramadan hendaknya kita memperbanyak ibadah. Sholat yang banyak. Tentunya kalau bisa jangan sampai tidak melakukan 11 rakaat. Oke, lebih dari itu tentu lebih bagus. Lebih dari itu oke lah, perbanyak sholat di malam bulan Ramadan. Yang jelas pada zaman Nabi tidak ada ketentuan bilangannya. Karena hadis tarawih itu tidak ada bilangannya. Ada hadis sholat witir. Lalu bagaimana kok ada orang melakukan sholat 23 rakaat? Itu adalah bilangan itu ditetapkan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah sunnah Khulafaur Rasyidin. Artinya semuanya itu benar. Sunnah Khulafaur Rasyidin dalam irama menjalankan apa yang diajarkan Nabi SAW. Intinya mohon tidak berselisih pendapat dalam hal ini. Yang penting Anda semangat. Anda ketemu yang 11 rakaat, Anda ikut dengan mereka. Kurang puas, Anda tambah sendiri di rumah. Boleh-boleh saja. Jangan bersilang pendapat, jangan bermusuhan dalam yang demikian ini. Yuk kita tingkatkan ibadah di bulan Ramadan. Masya Allah. Hubungan suami istri asalkan di malam hari sebelum terbitnya fajar, sebelum masuk subuh adalah halal dan sah. Boleh makan, boleh hubungan suami istri. Kalau ternyata ada satu orang hubungan suami istri belum sempat mandi besar, masuk waktu subuh, maka puasanya adalah sah. Karena apa? Dia melakukan hubungan suami istri adalah sebelum berpuasa. Hanya mandinya saja setelah masuk waktu subuh adalah sah dan tidak akan mengurangi pahala sedikit pun. Nabi SAW, ada riwayat dari baginda Nabi, dari Ummu Salamah diriwayatkan bahasanya karena Rasulullah SAW ada baginda Nabi SAW itu apa? Asbaha junuban. Di pagi hari masuk waktu subuh, maksudnya melakukan puasa dalam keadaan beliau junub. Ya, kok karena sebab hubungan suami istri, bukan karena mimpi basah. Fayutimmu shaumahu, kemudian Nabi menyempurnakan puasanya. Jadi tidak apa-apa, sempurnakan puasa, berpuasalah. Termasuk ini banyak wanita haid belum sempat mandi besar, lakukan puasa. Yang tidak boleh adalah dosa besar melakukan hubungan suami istri setelah masuk waktu subuh. Seperti itu ya. Jadi puasanya sah, tidak usah ragu, tidak usah bimbang, bingung, nggak ragu. Yakin, disepakati, nggak ada perbedaan di antara para ulama. Ini saja. Allah. Oh tidak. Berpuasa bukan untuk merasakan menjadi seperti orang miskin, tidak. Tidak seperti itu. Orang melakukan puasa itu adalah dalam irama patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, perintah Allah Subhanahu wa taala laksanakan puasa. Kemudian di samping itu memang ada hikmah, antaranya apa? Biar kita bisa ikut merasakan orang miskin sehingga kita bisa berkasih sayang pada mereka. Bisa saja itu disebut sebagai hikmah, tapi bukan untuk itu. Bukan orang miskin hanya sedang kita rasakan, akan tapi untuk kita bantu mereka. Bukan sekedar kita merasakan, ada orang ikut merasakan lapar, tapi tidak tumbuh hatinya. Ulama menyebutkan hikmahnya adalah, hikmahnya itu bukan sebuah tujuan. Hikmahnya adalah barangkali dengan lapar yang dirasakan oleh seorang yang lagi berpuasa, lalu bisa berpikir, orang itu lapar, begitu rasanya lapar, sehingga akan hidup hatinya, sehingga dia bisa menyantuni orang lain, orang fakir dan miskin, seperti itu. Tapi yang harus kita pahami biasanya, kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ingin dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di balik itu hikmahnya macam-macam, banyak hikmahnya. Untuk kesehatan, untuk bisa mengerti bagaimana kita memerangi hawa nafsu. Termasuk di antaranya disebutkan para ulama adalah hikmahnya adalah biar kita juga tahu rasanya orang lapar. Tapi orang kaya pun biarpun tidak berpuasa pernah merasakan lapar kok. Tapi hatinya mati, nggak sadar kalau dia harus menyantuni orang lain, menolong orang lain. Jadi mohon
ditekankan bahasanya saya berpuasa dalam irama saya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di saat kita merasakan lapar, kemudian kita berpikir untuk fakir miskin, tidak harus nunggu berpuasa. Tidak harus nunggu berpuasa. Kita harus merenung, berpikir tentang keadaan fakir miskin. Yang mohon maaf, Masya Allah kadang-kadang ada makan tidak bisa, belum lagi sakit. Itu tidak harus nunggu bulan puasa. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.